ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu di salah satu rumah Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang sampai kita mengikuti agama mereka. Itu artinya mereka terus-menerus berusaha agar kaum muslimin mengikuti agama mereka, mengikuti akidah mereka. Beberapa hari yang lalu kita sudah melihat dan mendengar bagaimana seorang tokoh agama Kristen Paus Paulus ya, yang disambut kedatangannya di salah satu masjid terbesar di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Kemudian disambut dengan pembacaan Al-Quran dan pembacaan Al-Injil. Kemudian imam besar Masjid Istiqlal mengatakan bahwa semua agama itu adalah sama, kita ini semua adalah sama. Ini adalah usaha-usaha mereka untuk meleburkan akidah kita, melebur aqidatul wala, aqidatul bara, agar kita menjadi seperti mereka. Nas'alullah salamul afiyah. Maka itu berarti seorang muslim tidak boleh dia diam. Dia harus terus-menerus mempelajari dan mendalami masalah akidah ini, karena mereka siang dan malam berusaha untuk merobohkan akidah kita. Kalau kita diam dan santai-santai, maka bagaimana nanti jadinya anak cucu kita? Kalau kita tidak tegas, kalau kita tidak teguh, kokoh berpegang dengan akidah ini, maka mungkin anak cucu kita akan menjadi seperti mereka nantinya. Nah, oleh karena itu ayolah ikhwah, mari kita kokohkan akidah kita dengan senantiasa menuntut al-ilmu syar'i, ilmu asy-syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang sering kita katakan, jangan merasa cukup dengan kajian-kajian ini saja.
di samping pengajian yang ada di masjid ini, juga dengarkan mungkin di radio, kemudian di TV As-Sunnah, satu radio, ya, di sana alhamdulillah banyak kajian-kajian kita. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini satu-satunya cara agar kita bisa mempertahankan agama kita. Ikhwani fiddin azakumullah, pada malam ini kajian kita masih pada bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kemarin kita menyampaikan dalil yang kedua, yaitu dalil atau hadis yang disampaikan oleh Thabit ibn Dhahhak, di mana dia mengatakan bahwa ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya apa? Namanya buanah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab pertanyaannya itu, Nabi bertanya, apakah di tempat itu pernah ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah dulu? Dia mengatakan tidak. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tempat itu pernah dijadikan sebagai tempat perayaan-perayaan orang-orang kafir dahulu? Maka orang itu juga mengatakan tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau gitu silahkan penuhi nadarmu. Ikhwani fiddin azakumullah, kita telah menjelaskan beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya adalah pengaruh maksiyah terhadap suatu tempat. Kemudian yang kedua adalah yaitu larangan memenuhi nadar di tempat yang pernah dilakukan maksiyah di tempat itu. Kemudian seorang sebelum menjawab harus dia bertanya secara terperinci agar jawabannya itu menjadi benar. Kemudian yang berikutnya adalah saddud dzari'ah al-mufdiyah ila syirik, menutup semua jalan-jalan yang dapat membawa kita kepada kesyirikan. Dan yang terakhir adalah larangan menyerupai orang-orang kafir. Itu yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah. Kemudian faedah berikutnya, yaitu faedah yang ketujuh, anna dzabha lillahi fil makan alladhi yuzbahu fihi al-musyrikun aw yattakhidunaha mahallan li'idihim ma'siyah. Menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih untuk patung-patung mereka, atau tempat itu dijadikan sebagai tempat perayaan, maka itu adalah maksiyah besar. Menyembelih karena Allah, tapi tempat itu pernah dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai tempat untuk menyembelih, atau tempat itu pernah dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai tempat untuk perayaan-perayaan, itu maksiyah, padahal kita akan menyembelih karena Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan semua agama itu sama? Ya, bagaimana besar dosanya? Bukankah ini kekufuran ayol ikhwah? Kalau menyembelih karena Allah di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih karena selain Allah, itu maksiyah. Atau menyembelih karena Allah di tempat yang digunakan sebagai tempat perayaan oleh orang-orang musyrikin, itu maksiyah. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan semua agama ini sama? La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ini adalah jelas sekali bahwa ini adalah usaha-usaha bagaimana orang-orang muslimin ini, kaum muslimin ini meninggalkan akidah mereka.
ini usaha untuk meleburkan akidah kaum muslimin. Dan sebagian kaum muslimin sudah lebur akidahnya. Mereka percaya, nyadu ya, bahwa selapu agama ini adalah bagus. Mereka percaya, maka dengan demikian berarti mereka telah mendustakan firman Allah yang mengatakan innad dina indallah al-Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, tidak diterima darinya. Ya, lalu dia mengatakan semua agama itu sama. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang kita akan percaya, Al-Quran atau imam besar itu? Siapa yang kita akan percaya oleh ikhwah? La ilaha illallah. Kemudian yang kedelapan, anna nadar al-ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Nadar ma'siyah itu tidak boleh dipenuhi. Perhatikan ayo ikhwah. Nadar ma'siyah itu tidak boleh dipenuhi. Dalam hadis ini kira-kira mana maksiatnya di sini? Dalam hadis ini orang itu mengatakan saya bernadar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya Buanah. Lalu Nabi sebelum menjawab, adakah di sana patung yang disembah? Apakah tempat itu dijadikan sebagai tempat perayaan? Nah, di sini mana maksiatnya ya ikhwah? Perhatikan, nadar maksiyah itu tidak boleh dipenuhi. Ya, sepakat kita ini ya. Baik. Dalam hadis ini mana maksiyahnya orang yang bernadar itu? Mana maksiyah? Dari hadis ini kan dia mengatakan saya bernadar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya Buana. Lalu Nabi bertanya, apakah di sana pernah ada patung-patung yang disembah oleh orang jahiliyah? Tidak. Apakah di tempat itu pernah dijadikan sebagai tempat perayaan? Dia juga mengatakan tidak. Lalu Nabi silahkan penuhi nadarmu. Nah, nadar maksiyah itu tidak boleh dipenuhi. Mana nadar maksiyah di hadis ini? Faham antum? Belum faham pertanyaan saya ini? Faham apa belum faham? Belum? Bingung? Bingung? Dari mana dari hadis ini dikatakan nadar maksiyah itu tidak boleh dipenuhi? Dari mana kita bisa mengambilnya dari hadis ini? Coba satu dulu. Silakan Pak Yogi. Apabila di tempat itu dijadikan tempat maksiat, ada patung-patungnya, ada tempat maksiat untuk tadi menyembelih orang-orang perayaan orang musyrik. Apabila terjadi seperti itu. Baik. Apa antum? Sama. Ada lagi yang lain ya ikhwan? Nadar ma'siyah tidak boleh dipenuhi. Apa kaitannya dengan hadis ini? Ada yang tahu? Jadi ikhwani fi din azakumullah, jika di tempat itu ada patung-patung jahiliyah, atau tempat itu adalah tempat-tempat perayaan jahiliyah, kalau kita menyembelih di sana karena Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihan ini menjadi maksiyah. Nadar ini menjadi nadar maksiyah. Dan nadar maksiyah itu tidak boleh dipenuhi. Faham ini? Ya. Dan sekarang seandainya seseorang dia bernadar, kalau saya sehat, saya akan menyembelih seekor ayam di pura. Tahu antum pura? Di pura. Lalu bagaimana menurutmu? Lalu saya katakan nadar maksiyah itu tidak boleh dipenuhi. Mana nadar maksiyahnya di sini? Menyembelih di pura itu, karena itu adalah tempat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadar maksiyah itu tidak boleh dipenuhi. Jelas kira-kira insyaallah? Baik. Kemudian yang kesembilan,
anna an-nadra alladhi la yamlikuhu an-nadhir ka'an qala lillahi alayya an a'tiqa fulanin la wafa'a fihi. Menadarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka itu tidak wajib untuk dipenuhi. Nazar sesuatu yang dia tidak miliki. Misalnya, kalau saya sehat, saya akan sembelih burung dara yang terbang ini. Bukan dia punya, ya orang yang punya. Nah, tapi dia harus apa? Membayar kafarah sumpah. Ya. Demikian juga kalau dia bernadar sesuatu yang tidak mampu dia lakukan, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian di antara faedah-faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna al-iqrara bi a'yadil kuffar wa tahni'atihim min wasail asy-syirk lianna fi dhalika iqraran lahum ala dinihim. Membenarkan perayaan-perayaan orang kafir atau mengucapkan selamat ya pada hari raya orang kafir, apa saja hari raya itu, apakah tahun baru ataukah apa namanya itu, Natal, atau ulang tahun seseorang, selamat panjang umur, ya, semua ini adalah bentuk wasail syirk, merupakan jalan yang mengantar seseorang kepada kesyirikan. Ya. Mengatakan seseorang yang ulang tahun, acara ulang tahun ini, apakah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tidak. Jadi ketika kita mengatakan selamat ulang tahun ya, berarti kita mengikrarkan, mengakui suatu perayaan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apabila kita mengakui perayaan-perayaan orang-orang kafir, apakah itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, kita katakan selamat hari raya kepada orang-orang kafir ini termasuk min wasail syirk, jalan yang mengantar kita kepada kesyirikan, ya, dan kekufuran. Kenapa demikian? Karena inna dzalika iqraran lahum ala dinihim, karena ini termasuk kita mengakui agama mereka, mengakui bahwa agama mereka itu benar. Tidak mungkin kalau dia yakin bahwa agamanya itu batal, yakin kita agamanya itu batal, apakah mungkin kita akan mengatakan selamat hari raya? Mungkin enggak itu? Hah? Mungkin? Tidak mungkin kalau kita meyakini dia batal. Ya, tapi karena dia tidak yakin bahwa agama mereka itu batal, sehingga dia mengatakan selamat hari raya ya, selamat hari ini, selamat hari ini. Ya, kalau tidak meyakini kekufuran orang kafir, maka kita ini apa jadinya? Kita ini yang kafir. Ya, seorang muslim harus dia meyakini orang kafir itu dia kafir. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Kita yakin apa enggak terhadap ini ayo ikhwah? Yakin kita. Seandainya ada orang Yahudi, ya, orang Yahudi min ahli kitab, ya, kita yakin bahwa agamanya itu adalah agama yang batil. Kenapa agama ini agama yang batil? Karena agama mereka tidak boleh dipraktekkan lagi setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini tidak boleh lagi dipraktekkan, diamalkan. Kalau dia masih mempraktekkan agamanya ini, agamanya yang dulu ini, ya, berarti mereka tidak menjalankan agamanya Nabi Muhammad SAW, maka berarti selama ini mereka menjalankan agama yang salah.
Karena kan mereka disuruh untuk ikuti Muhammad. Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, apa kata Isa alaihissalam? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum, terus apa? Musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran birasulin, terus ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku menyampaikan kabar gembira kepada kalian, kabar gembira ya, bahwa akan datang seorang nabi yang bernama siapa? Ahmad. Ini salah satu nama Rasulullah SAW. Dia sampaikan kabar gembira ini kepada Bani Israel supaya kenapa? Supaya mereka mengikutinya. Ya, maka begitu Nabi Muhammad SAW diutus, mereka tidak boleh lagi mempraktekkan, menjalankan agama mereka atau syariat mereka yang dahulu. Mereka harus menjalankan syariat Muhammad SAW. Maka apabila Muhammad SAW sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masih menjalankan syariat mereka yang dulu, berarti mereka ini menjalankan syariat yang sudah apa? Yang sudah tidak boleh lagi dipraktekkan. Faham apa belum ayo ikhwah? Ini sama seperti orang yang apa? Membeli makanan yang sudah kadaluarsa. Boleh dimakan lagi, ya nggak boleh dimakan lagi. Nah, begitu juga agama-agama itu yang sebelumnya. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa tidak boleh lagi diamalkan. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, maka ketika kita mengatakan selamat ya, selamat hari raya ya kepada orang Yahudi atau kepada orang Nasara atau yang lain-lainnya, maka seolah-olah kita mengatakan selamat hari raya kepada agama yang sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham kira-kira ini ayyuhal ikhwah? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila kita mengatakan selamat hari raya, berarti kita membenarkan agama mereka yang batal ini. Syariat mereka yang batal ini yang tidak boleh dipraktekkan lagi. Ya, apalagi agama-agama yang lainnya yang tidak ada nabinya, seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lain-lainnya yang tidak punya nabi itu. Ya. Jelas insyaallah. Jelas apa belum ini ayyuhal ikhwah? Ini setiap tahun akan terulang terus-terusan, setiap tahun terulang ini hal yang seperti ini. Ya, karena hari raya mereka setiap tahun seperti ini. Dan sungguh menyedihkan ayyuhal ikhwah ketika perayaan-perayaan orang kafir, justru orang-orang Islam ikut masuk ke gereja kemudian nyanyi-nyanyi di gereja, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian faedah yang berikutnya, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tempat itu pernah ada patung-patung yang disembah? Ya, ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menjawab. Ditanya dulu orang itu, apakah pernah di tempat itu ada patung-patung yang disembah? Jadi ucapan ini, pertanyaan ini adalah penjelasan tentang keadaan tempat yang sebenarnya. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui tentang keadaan tempat itu dengan sebenar-benarnya. Ya, li'anna al-wathan idza wudi'a innama wudi'a lil ibadah. Karena patung-patung itu apabila diletakkan di tempat-tempat seperti itu tujuannya adalah untuk diibadahi. Itu tujuan utamanya. Ya, falau anna fi hadzal makani wathanan la yu'bad fa innal hukma baqin. Seandainya di tempat itu ada patung-patung namun patung itu tidak disembah, maka tetap hukumnya kita tidak boleh nyembelih di tempat itu. Ya. Fahamina ya ikhwah? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dulu, apakah di tempat itu ada patung-patung yang disembah? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui kondisi tempat itu dengan sebenar-benarnya.
Ya, jadi seandainya patung itu ada, kemudian dia disembah atau tidak disembah, maka hukum kita menyembelih di tempat itu tetap adalah apa? Tidak boleh, dan itu merupakan maksiyah. Faham ayo ikhwah? Baik. Kemudian annal makan alladhi yuthbahu fihi li ghairillah. Nah, perhatikan sekarang ayo ikhwah. Tempat yang digunakan untuk menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, yajuzu an tuadda fihi as-salah. Boleh kita melaksanakan salat di sana. Menyembelih tidak boleh, tapi melaksanakan salat di tempat itu boleh. Ya. Kenapa? Anna ibadatus salat la tushabih ibadat dzabh. Karena salat dan menyembelih ini sangat berbeda. Ya, min haitsu sifah, dari segi bentuknya, cara-caranya dia berbeda. Sebagaimana dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ati illa bi'atan fiha tamathil. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas dia melaksanakan, dia membolehkan salat bi'ah. Bi'ah itu tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Ya, kecuali ada patung-patungnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sekarang tidak ada patung, tapi di sana digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nyembelih di sana? Tetap tidak boleh. Ya. Sekarang ada patung-patung di sana, tapi tidak digunakan untuk apa? Beribadah. Boleh kita nyembelih di sana? Tidak boleh. Ya. Nah, Ibnu Abbas kana yusalli, dia melaksanakan salat fil bi'ati, di tempat-tempat peribadatan orang-orang Nasara. Illa bi'atan fiha tamathil, kecuali tempat itu ada patung-patungnya. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar-gambarnya. Ya, padahal Nabi tidak akan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar-gambarnya. Makanya sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan muharram. Ya, namun Ibnu Abbas selama di tempat itu tidak ada gambar-gambarnya, gambar-gambar tuhan-tuhan mereka, atau tidak ada patung-patung mereka, maka boleh kita melaksanakan salat. Namun menyembelih tidak boleh. Faham ini ayuhal ikhwah? Ya, jadi tempat menyembelih mereka tidak boleh kita menyembelih. Tidak boleh kita menyembelih di tempat itu. Di tempat mereka menyembelih boleh kita salat. Namun syaratnya apa? Tidak ada patung, tidak ada gambar-gambarnya. Kemudian kalau ada patung-patungnya, meskipun mereka tidak gunakan lagi untuk menyembelih, boleh kita menyembelih di sana? Tidak boleh. Boleh kita salat? Tidak ada patung-patungnya. Tidak boleh. Faham ya ikhwah? Baik. Kemudian faedah berikutnya. Annal Islam yuqarriru wa yahrisu ala ib'adil muslim an musyabahatil kuffar fil makani waz zaman. Islam bersungguh-sungguh menjauhkan orang muslim, jangan sampai dia mengikuti, meniru orang-orang kafir. Ya, baik dari segi tempat atau dari segi waktu. Dilarang kita meniru orang-orang kafir. Lihat ayo ikhwah, dari segi tempat, dari segi waktu saja dilarang, tidak boleh kita sama seperti orang kafir. Lalu bagaimana dari segi apa? Akidah, dari segi ibadah. Ya, beribadah di tempat ibadahnya orang kafir tidak boleh. Beribadah di waktu ibadahnya orang kafir tidak boleh. Masa kita boleh beribadah seperti mereka? Masa kita boleh mengatakan selamat atas ibadah-ibadah mereka yang batal itu?
Jelas ayo ikhwah? Lihat ikhwani fiddin azakumullah. Adapun dari segi tempat dan dari segi waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat ketika terbit matahari dan ketika tenggelam matahari. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarni syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Apa alasannya? Alasannya adalah karena waktu itu adalah orang-orang kafir beribadah kepada matahari. Ya. Sehingga supaya kita tidak sama waktu ibadah kita dengan mereka, dilarang kita melaksanakan sholat di waktu itu. Fahamina ya ikhwah? Ya. Jadi tidak boleh kita menyamai orang-orang kafir dalam hal sekecil apapun, tidak boleh. Ya. Menyembelih di tempat mereka menyembelih tidak boleh. Ya. Beribadah pada saat mereka, di waktu mereka beribadah tidak boleh. Ya. Namun subhanallah, sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, cara mereka berpakaian ditiru. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang tidak lagi mengatakan assalamualaikum, tapi dia mengatakan halo. Ya, hai. Apa artinya halo? Apa artinya hai itu? Coba. Gak tahu kita apa artinya halo. Hai apa artinya? Tapi coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang luar biasa. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah, kemudian wabarakatuh dan keberkahannya. Ya, keselamatan, rahmah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Kan ini doa yang luar biasa. Ya, kita didoakan agar kita mendapatkan keselamatan. Kita didoakan agar kita mendapatkan rahmah dari Allah. Kita didoakan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hai halo apa artinya? Ya, doa itu hai halo ini ya, bukan doa dan kita tidak tahu apa artinya. Kenapa kita tukar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tukar dengan barang-barangnya orang kafir ini? Dan ikhwani fiddin azakumullah, harus kita yakini bahwa orang kafir agamanya itu, syariatnya itu semua dasarnya adalah kebatilan. Semua dasarnya itu adalah kebatilan. Yahudi, agama mereka, agama yang syariat mereka, syariat yang batil. Ya, orang Nasara, agama mereka, syariat yang batil. Kenapa? Karena Allah mengatakan jangan lagi dipraktekkan ini, tidak boleh lagi diamalkan ini. Amalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau syariat mereka masih boleh diamalkan, syariat mereka masih sah, maka tidak mungkin Allah akan menyuruh mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelasin ayo ikhwah. Ya, jadi supaya kita jangan seperti orang-orang kufar, kita dilarang oleh agama kita mengikuti mereka dari segi waktu, dari segi tempat. Tidak boleh kita beribadah di tempat yang mereka gunakan untuk beribadah, dan kita dilarang juga oleh agama kita untuk beribadah pada saat mereka di waktu yang mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini semua dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena luar biasa promosi-promosi tentang agama orang-orang kafir ini di TV, di HP, di media, di mana-mana. Ya, sehingga banyak kaum muslimin kalau perayaan-perayaan mereka yang menjual trompet Natal siapa coba? Orang muslim. Yang menjual songkok kerucut ini siapa itu coba? Orang muslim. Ya. Padahal itu semua orang kafir punya
alat-alat untuk perayaan-perayaan mereka. Ya, la ilaha illallah. Kemudian faedah berikutnya, anna mukhalafatal muslim lil kuffar tubrizu syakhsiyatahu ka muslim. Menyelisihi orang-orang kafir, ya, dalam segala hal, berpakaian, waktu, tempat, kita selisih mereka, ini tubrizu syakhsiyatahu ka muslim, menampakkan sifat sejatinya orang muslim. Ya, orang muslim harus dia punya izzah, kemuliaan, ya, karena mereka adalah orang yang mulia. Kalau orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Ya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman itu? Ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman khairul bariyah. Meskipun dia tidak punya apa-apa. Ya, meskipun dia melarat, meskipun dia miskin, meskipun dia mundur, tetap dia adalah khairul bariyah. Orang-orang kafir, semaju apapun kemajuan mereka, tetap mereka itu adalah apa? Syarrul bariyah. Masa khairul bariyah akan mengikuti syarrul bariyah? Na'udzubillah. Kita balik berarti ayat itu, ayo ikhwan. Antum perhatikan sekarang, ayo ikhwan. Ya, jadi seorang muslim apabila dia menyelisihi orang kafir, maka ini menampakkan sifat sejatinya orang kafir, orang muslim. Wa anna lahu minas sifat ma laysa li ghairihi. Dan orang muslim memiliki sifat-sifat tidak dimiliki oleh orang-orang kafir itu. Ya. Apa sifatnya orang muslim? Sifatnya mereka itu adalah beribadah. Ya. Beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Ya, kita beribadah, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tapi mereka orang-orang kafir, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya, Ruh Kudus dan yang lain-lainnya. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah apa? Anak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul huwallahu ahad. Kemudian apa? Allahus samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita orang muslim. Ya, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dia Maha Esa. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita seorang muslim. Ya. Kalau keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan kita, ya, maka orang yang seperti ini harus kita selisihi, harus kita tentang, tidak boleh kita ikuti. Kemudian kata Syekh, wa annal wajib an yuqtada bihi la an yaqtadi bi ghairihi. Seorang muslim dia harus diikuti, bukan dia mengikuti. Ya. Sekarang kita yakin bahwa agama kita ini adalah agama yang sah atau tidak, ayo ikhwah? Yakin apa enggak? Yakin. Kalau seorang muslim dia tidak yakin bahwa agamanya dia adalah agama yang hak, maka dia kafir. Ya. Kemudian agama-agama orang yang lainnya itu, ya, apakah dia hak atau dia batil? Hah? Hak apa batil? Batil. Yakin antum apa enggak? Yakin? Seyakinnya. Kenapa antum mau tayul ikhwah? Apakah antum tidak yakin kalau agama mereka itu adalah agama yang batil? Ya. Nah, kalau kita yakin agama kita adalah agama yang hak, kemudian agama mereka adalah agama yang batil, masa yang hak ini akan mengikuti yang batil itu? Seharusnya yang batil mengikuti yang hak. Kalau ini yang hak mengikuti yang batil, kah ini ya normal otaknya atau tidak normal ini, ya ikhwah? Ya, mereka itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Orang beriman khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Masa makhluk yang baik ini mengikuti makhluk yang jelek?
Ya, faham ayo ikhwah? Sekarang kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak, kemudian ada Ruhul Qudus, ini kata-kata yang luar biasa kekufurannya ya ikhwah. Coba antum lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ya, yang mereka juga menamakannya Bunda Maria. Kita punya surat Maryam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam? Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Ya, mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu telah mengadakan anak, punya anak. Begitu kata mereka. Ya, lalu Allah menjelaskan, laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat-sangat mungkar, sangat-sangat batil ucapan kalian itu. Saking mungkarnya ucapan ini, takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit ini retak. Ya. Tanshaqqul ya, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard, hampir bumi ini belah, wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih itu untuk mengadakan anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azakumullah, kalau orang yang meyakini Allah punya anak, datang dia sekarang masuk ke masjid ini, orang yang mengatakan Allah punya anak, pantas enggak kita cium tangan kepadanya? Pantas dicium tangannya? Pantas dicium kepalanya? Tidak pantas. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita cium kepalanya, kita cium tangannya. Kalau begitu, siapa yang lebih hina jadinya ya ikhwan? Hah? Yang mencium. Dia adalah orang yang hina karena mengatakan Allah punya anak. Ya, dia adalah syarrul bariyah. Kalau syarrul bariyah, kita cium tangannya, cium kepalanya, maka di sini siapa yang menjadi syarrul bariyah? Yang mencium atau yang dicium? Yang mencium. Nas'alullah salamah al-afiyah. La haula wala quwata illa billah. Jadi seorang muslim, kata Syekh, wa annal wajib an yuqtada bihi. Orang muslim itu dia wajib untuk diikuti. La an yaqtadiya bi ghairihi mimman dhalla wa taha 'anil haqq. Bukan dia yang mengikuti orang-orang yang tersesat. Ya. Dia adalah khairul bariyah, dia seharusnya diikuti. Bukan dia yang mengikuti orang-orang yang syarrul bariyah. Ya. Wa li'anna fi tarki at-tashabbuh bil kuffar ighadatun lahum wa ighadatuhum matlubatun min haitsu syar'. Dan ikhwani fi din azakumullah, kalau ingin melihat orang-orang kafir itu marah, tidak senang, bagaimana caranya? Jangan ikuti mereka. Itu yang membuat mereka marah. Ya, membuat orang kafir itu marah, itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu jahilil kuffar." Perangi orang-orang kafir. Ya, perangi orang kafir dengan senjata. Kemudian perangi orang kafir dengan menyebarkan akidah yang benar ini. Ya, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Bagaimana kita perang melawan orang munafik? Apakah dengan senjata? Dengan hujjah. Ya, waghluz alaihim, dan bersikap tegas kepada mereka. Ya, jadi membuat mereka itu marah, ini adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tidaklah mereka marah kecuali apabila kita menyebarkan akidah yang benar ini. Ya. Kita berusaha untuk
membuat mereka mendapatkan hidayah. Ya, mereka juga berusaha dengan makar, dengan tipu daya, ya, dengan akal-akal yang licik supaya kaum muslimin masuk ke agama mereka. Lihat ayo ikhwah, banyak sekali video-video yang ditampilkan. Ini dulunya orang Islam, ini dia adalah lama di pondok pesantren, dan dia dulunya adalah seorang qari, dia pintar baca Quran, sekarang dia menjadi Nasrani. Ya. Kemudian disuruh dia baca Quran, enggak bisa baca Quran. Katanya pondok pesantren. Ternyata kenapa mereka melakukan seperti itu ayolah ikhwah? Itu tujuannya tidak lain adalah supaya mereka ingin orang-orang tahu bahwa agama mereka itu lebih baik dari agama kita. Ini orang lama di pondok pesantren, padahal dia bohong. Ya, lihat bagaimana mereka berbohong untuk menyebarkan agama mereka. Ya, kalau dia lama di pondok pesantren, kemudian pintar baca Quran, masa ayat kursi dia tidak bisa baca? Al-Fatihahnya saja belepotan, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, kemudian ditampilkan adalah perempuan yang pakai jilbab di apakan namanya, diberkahi namanya ini. Waktu di Istiqlal kemarin kan Jadi ikhwan fillah azakumullah, sekarang banyak orang-orang Nasara ini suka pakai jilbab. Ya. Kita pernah ke Bali, diantar sama ikhwan-ikhwan kita untuk pergi kajian. Ikhwan kita mengatakan, Ustaz, hati-hati kalau belanja di sini. Meskipun mereka pakai jilbab, jangan percaya, karena mereka itu sengaja pakai jilbab supaya banyak orang muslim yang belanja sama mereka. Ya. Begitu juga perempuan yang dipakai itu sengaja dia pakai jilbab supaya orang Islam mengatakan, lihat, ini dia orang muslimah, jilbab, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dibaptis sama orang-orang kafir. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk meleburkan akidah kita. Demikian liciknya cara-cara mereka. Namun alhamdulillah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan kebohongan dan penipuan dan yang lain-lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mutimmu, pasti akan menyempurnakan nurnya ini, cahayanya. Ya, meskipun orang-orang kafir tidak senang. Sekarang Islam menyebar di mana? Di Eropa menyebar, di Amerika menyebar, di Inggris menyebar, di mana-mana. Ya, alhamdulillah. Jadi menyelisihi orang kafir, ya, ini membuat mereka marah. Mereka tidak senang, ya, membuat mereka marah dan tidak senang ini adalah merupakan sesuatu yang sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hirsus sahabah ala su'al Nabi sallallahu alaihi wasallam lima'rifatil haq min ghairihi. Kegigihan, keseriusan para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui mana yang hak. Jadi ikhwani fi din azakumullah, alhamdulillah mungkin kita semua punya HP, dan kita semua insyaallah mengetahui nomor-nomor ustaz-ustaz ini. Jadi kalau ada sesuatu, bertanya dulu kepada ustaz-ustaz, kira-kira ustaz ini bagaimana hukumnya? Kalau dalam hal yang seperti ini bagaimana tindakan kita? Sebagaimana sahabat ini, dia ingin menyembelih karena Allah, namun dia tanya dulu, ya Rasulullah, saya ini sudah bernadar untuk menyembelih seekor onta di suatu tempat yang namanya Buana. Boleh enggak saya menyembelih di sana? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah pernah di tempat itu ada patung-patung yang disembah? Apakah tempat itu pernah menjadi perayaan-perayaan orang-orang kafir? Begitu jawabannya tidak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silahkan penuhi nadarmu. Ya,
tidak boleh kita memenuhi nazar yang ada maksiatnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, agar kita tidak salah melangkah, bertanya dulu apakah itu berkaitan tentang masalah akidah atau masalah ibadah atau masalah akhlak, masalah apa saja, bertanya dulu sebelum melakukannya kepada ustaz-ustaz. Ya. Dan apabila ustaz itu tidak bisa menjawabnya, tidak punya gambaran tentang jawabannya, maka dia akan tanya lagi kepada yang lebih tahu. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Kenapa ya ikhwah? Karena masalah ini adalah masalah berat. Ketika seseorang mengambil keputusan tanpa dia bertanya dan dia tidak tahu hukumnya, dia tidak bertanya. Ya. Kemudian nanti ditanya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa begini keputusanmu?" "Ya saya tidak tahu ya Allah." "Kenapa kamu tidak bertanya?" Apa jawabannya kira-kira? Ya. Di sana ada ustaz, di sana ada ini, di sana ada ini. Kenapa kamu tidak bertanya? Ya. Padahal aku sudah perintahkan kepadamu agar engkau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun engkau tidak mau bertanya. Jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang kecil, ini adalah sesuatu yang besar. Ya, apalagi kalau masalah akidah. Ya. Masalah akidah ini masalah yang besar. Kalau dia tidak bertanya, jangan-jangan dia meyakini akidah yang salah lalu dia tersesat di dunia dan akhirat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, yang terakhir adalah la yajuzu an yusharika al-kuffar fi a'yadihim, fa idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yudhbaha fi makanin kana fihi 'idun min a'yadil jahiliyah, fa min babi aula an-nahyu an musyarakati al-kuffar fi a'yadihim. Dilarang kita ikut serta dalam perayaan-perayaan orang kafir. Ya, perayaan-perayaan orang kafir ini yang menyemarakkannya siapa ya ikhwah? Orang muslim. Coba lihat kalau ada ogoh-ogoh di Cakra, ya, yang datang nonton ogoh-ogoh itu siapa? Orang muslim. Dibawa tempat sirihnya itu apa namanya? Penginang namanya? Hah? Penginang dibawa, penginangnya sama cucunya dibawa, dia nonton, subhanallah. Sehingga orang-orang yang ditonton ini semakin kajuman dia. Ya, nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah, tidak boleh kita ikut serta dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyembelih di tempat perayaan mereka. Kita nyembelih karena Allah, tapi di tempat perayaan mereka itu dilarang kita. Maka mengikuti perayaan mereka ini lebih besar dosanya. Faham ya ikhwah? Menyembelih di tempat yang mereka gunakan untuk perayaan-perayaan mereka itu tidak boleh. Apalagi mengikuti perayaan-perayaan mereka, ini lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi larangannya. Ya, lihat ayo ikhwah, kalau ada orang nyondolan, pakaian siapa dipakai itu? Hah? Pakaian orang muslim itu? Sarungnya, bajunya, kemudian apa namanya ini, songkok apa? Ah? Sapo. Kemudian yang di sini dipakai itu semua muslim yang nyondol. Tidak bisa kita bedakan dia. Tidak bisa kita bedakan dia. Kenapa? Karena bajunya sama, sarungnya sama. Kemudian bobok apa namanya? Dodot. Apa namanya? Dodot. Kemudian sapunya sama. Namun yang membedakan apa? Ini namanya Jero Komang, ini namanya Muhammad. Ya. La ilaha illallah. Jadi seorang muslim tidak bisa membedakannya karena sama cara berpakaiannya. Nah, sampai seperti itu ayo ikhwah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.